Haleluya. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami berjalan bersama Engkau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kami rasakan hadirat Tuhan kami hari ini. Mari Tuhan jamah setiap yang kami teruskan kami. Rapi kami Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Bapa. Jamah kami Yesus, jamah kami Roh, mengalirlah Roh-Mu bagi kami. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Firman-Mu
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, amin amin, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Pagi hari ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Ketika kami bangun dari tidur kami Haleluya. dan kami boleh berkumpul dan kami sudah memuji dan kami sudah menyembah Tuhan. Setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan. Kami mengalami kuasa Roh Kudus Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Sampaikanlah isi hati-Mu supaya anak-anak kami khususnya mengerti tentang hidup mereka. Mereka memerlukan firman karena mereka masih panjang perjalanan mereka. Itu sebabnya Tuhan berfirman lagi. Sampaikan isi hati. Roh Kudus-Mu bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan yang mengganggu teman Tuhan. Dipatahkan ikat tolak kuasanya dalam nama Yesus. Hanya Roh-Mu Tuhan yang kami nikmati dari kebenaran firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Semuanya percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu. Shalom. 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 Semangat kita semua. Amin. Amin. Kita cuma 2 hari di tempat ini. Hari ini kita akan pulang, tapi hari ini kita akan pulang dengan hebat luar biasa. Tentunya dengan satu perubahan yang sudah taruhkan bagi kita semua, khusus anak-anak muda ya, yang masih panjang perjalanannya, tapi lewat retreat hari ini pasti ada sesuatu yang dapat. Amin. Ada 2 firman kemarin yang sudah disampaikan. Yang pertama apa Bapak? Teman-teman, ya. Generasi muda. Generasi Muda. Generasi muda itu berarti generasi penerus. Amin. Yang kedua kemarin apa? Generasi penyembah. Generasi penyembah. Jadi anak-anak khususnya kita semua harus menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Harus terus belajar. Kemarin kita teman-teman, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bagaimana supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sembah Tuhan, ketika kita rasakan hadirat Tuhan, disitulah berkat-berkat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Dan hari ini saat teduh pagi kita hari ini berbicara tentang apa? Tentang kasih. Ya, jadi ketiga hal ini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Generasi penerus, generasi penyembah yang tentunya di dalamnya adalah ada kasih. Karena yang dua-dua ini kalau tidak ada kasih di dalamnya, sia-sialah nanti apa yang kalian kerjakan. Jadi harus lengkap. Di situ ada generasi penerusnya tentang masa depan kalian dan generasi penyembah, dan yang hari ini kita mau dengarkan adalah bagaimana supaya kasih Kristus ada dalam hidup kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Ya, tema firman yang dikasih dengan saya pagi hari ini adalah kasih Kristen atau kasih Kristus. Ya, Efesus yang kelima ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita semua, teman-teman dan Bapak Ibu yang bersama dengan kami pagi hari ini mendampingi anak-anak pemuda remaja kita retreat selama 2 hari. Ya, sudah dapat teman-teman? Efesus yang kelima ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, berbicara mengenai kasih, Bapak Ibu, Yesus sudah lahir atau sudah datang ke dunia ini untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Kenapa Bapak Ibu atau teman-teman pemuda, Yesus itu harus datang ke dunia? Ya, kenapa dia harus datang ke dunia ini? Sebagai dia adalah anak Allah, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Bapak Ibu, teman-teman pemuda remaja, kalau kita baca dalam Kejadian, ketika manusia pertama Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, disitulah kasih Tuhan itu sudah tidak ada lagi dalam hidup mereka. Sehingga ketika Adam dan Hawa ketika keluar dari Taman Eden, dan di sanalah mulai mereka beranak cucu, dan mereka tidak ada lagi yang namanya kasih. Kalau nanti teman-teman ya, supaya dibaca di dalam Kejadian bagaimana manusia pertama itu atau manusia raksasa itu, mereka itu tidak ada lagi ada kasih, tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Suka-suka mereka semua, apalagi namanya kawin mengawinkan. Ya, laki-laki pada saat itu dikatakan adalah suka-suka mereka mengambil perempuan yang cantik-cantik. Mau terserah mau berapa orang. Ya, di sana terjadi pesta pora, di sana terjadi dosa yang begitu hebat luar biasa yang sangat menyakiti hatinya Tuhan. Makanya Tuhan kirim beberapa nabi yang kita sudah pelajari. Ya, mungkin teman-teman pemuda di gereja kita sudah pelajari beberapa bulan yang lalu lewat tema Pak Gembala kita tentang bagaimana ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan kirim nabi-nabi. Tapi nabi satu pun di antara mereka tidak bisa untuk boleh membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah atau kembali kepada kasih atau kembali kepada firman Tuhan. Malah mereka semakin banyak dosa. Tapi Tuhan yang begitu hebat yang menciptakan kita, karena kita adalah segambar dengan Tuhan. Tuhan tidak mau manusia ciptaannya itu ada dalam kebinasaan. Tuhan tidak mau
manusia ciptaannya itu ada dalam neraka. Satu-satunya anaknya yang diberikan kepada kita siapa namanya? Yesus yang datang ke dunia. Dia datang ke dunia bukan dengan enak-enak loh, ya. Dia datang ke dunia dengan begitu banyak penderitaan, begitu banyak siksaan. Bahkan Yesus yang kita puji, yang kita sembah itu adalah dia sampai mati. Kenapa Bapak Ibu dia sampai mati? Kita usai. Karena untuk mengembalikan kita kepada kasih. Supaya kita ciptaannya tidak ada di dalam neraka. Atau katakanlah di dalam kebinasaan. Supaya orang-orang atau manusia ciptaannya itu kembali kepada surga. Karena surga Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagi orang-orang yang mengaku atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan tidak mau kita binasa. Makanya anak-anak jangan mau binasa, amin. Makanya hari ini firman yang 2 kali sudah disampaikan Bapak Gembala, Ibu Gembala, itu harus kalian pegang. Ya, jangan pulang nanti dari tempat ini ke gereja tidak ingat. Ya, anak-anak, pemuda, khususnya ketua, koordinator semua harus terus diingatkan. Bagaimana firman yang disampaikan di retreat ini itu harus menjadi satu pegangan kalian, gaya hidup kalian. Supaya yang pertama itu menjadi kalian generasi penerus. Ya, karena kalian lah nanti yang penerus-penerus gereja, penerus bangsa kita, penerus kami hamba-hamba Tuhan, kalian semua. Kalian sudah dengarkan begitu banyak khotbah hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah ketika kalian ibadah. Kalian adalah penerus, kalian adalah anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan nanti menjadi berkat bagi bangsa kita ini. Dan yang kedua yang disampaikan Ibu Gembala menjadi penyembah-penyembah. Bukan sekedar roh kita menyembah Tuhan, tapi kalian menjadi penyembah-penyembah yang membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, bukan menyembah secara pribadi kepada Tuhan, tapi kalian nanti menjadi penyembah. Ketika kalian menyembah Tuhan di sekeliling kalian, dimanapun nanti kalian berada, di pekerjaan kalian, di pelayanan kalian ketika menyembah Tuhan, ada orang-orang yang merasakan hadirat Tuhan. Luar biasa ya penyembahan anak ini ya. Luar biasa ya penyembahan anak ini ya. Dirasakan orang. Makanya kita dikatakan oleh firman Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jadi pemuda remaja yang ada di gereja kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Dan hari ini poin yang ketiga sebelum kita pulang adalah ada kasih. Yang Tuhan sudah menyatakan kasihnya, yang saya katakan tadi adalah karena begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal, satu-satunya untuk dia menyelamatkan kita. Jadi hari ini Bapak Ibu bersyukurlah pemuda remaja diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Makanya jangan sia-siakan hidupmu hari ini. Bukan sekedar engkau akan dipromosikan Tuhan di dunia ini. Menjadi pejabat, menjadi pendeta, menjadi apa. Tapi satu hal kerinduan Tuhan. Kita semua bersama di surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Amin. Makanya dikatakan, saya tema dikasih kasih Kristen, dan dan ayat selanjutnya dikasih tema pemuda yang menerapkan kasih agape atau di dalam persekutuan. Kasih agape itu adalah berbicara dengan kasihnya Tuhan. Amin. Apa sih artinya pengertian atau kasih itu? Saya catat pengertian kasih itu adalah hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang-orang yang percaya. Jadi Tuhan Bapak Ibu mengajarkan kita atau memerintahkan kita untuk mengasihi. Jadi kasih yang diajarkan Tuhan itu adalah perintah. Perintah harus apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Jadi lewat firman Tuhan hari ini anak-anak pemuda remaja harus benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Dan harus mengasihi sesama. Siapa itu sesama itu? Yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, musuh kita. Oh, musuh kita pun dikasihani. Iya, kata Tuhan harus dikasihani. Karena tidak ada kebencian di dalam anak-anak Tuhan. Tidak ada kebencian di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi kasih yang Tuhan sudah tunjukkan itu kepada kita, yang Tuhan sudah nyatakan itu kepada kita,
itu juga kita harus tonjolkan atau kita harus berikan kepada orang-orang. Sekalipun itu musuh kita, sekalipun itu membenci kita, sekalipun mereka berbuat sesuatu kepada kita. Tapi hari ini lewat kasih Kristus yang kita pelajari, kita harus mengasihi mereka. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah bahwa kasih itu adalah perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus dan selanjutnya, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekarang kita mengasihi teman-teman, mengasihi diri sendiri. Ini harus ini dulu. Kalau kalian mengasihi diri sendiri, berarti kalian harus menjaga diri kalian. Tapi kalau kalian mau sakit, bagaimana saya supaya bisa enak merokok, enak mabuk, ya kan? Orang-orang yang seperti ini tidak akan namanya mengasihi dirinya, ya. Jadi kalau ini pemuda, dari kemarin saya dengar Bapak Ibu Gembala sudah nanya, ada yang merokok di sini. Kalau kalian merokok berarti kalian tidak mengasihi diri sendiri. Bagaimana kalian mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, diri kalian aja dikasihi. Jadi poin yang pertama harus mengasihi diri sendiri dulu. Karena dikatakan tubuh kita ini adalah baik sucinya Tuhan, amin. Amin. Harus dijaga. Harus kekudusannya tetap dijaga. Baru mengasihi yang saya katakan tadi, mengasihi orang lain, mengasihi musuh. Apalagi mengasihi musuh. Mana bisa kita mengasihi musuh kita? Bagaimana kita mau mengasihi orang-orang yang membenci kita? Diri kita aja kita kasihi. Makanya hari ini, ayo teman-teman kasih diri. Jaga diri baik-baik. Amin. Kalian sangat polos sekali. Ya, kalau kami dengan Pak Gembala, dengan bapak-bapak di sini kami dulu masih suka. Belum kalian seperti kalian ini diajarkan seperti ini. Jadi kami dulu itu era suka merokok, suka mabuk, suka apa. Kami jaga diri kami. Tapi puji Tuhan, bersyukurlah kalian. Hari ini mulai dari sejak kecil, sekolah minggu, pemuda sekarang ini sudah diajar untuk menjaga diri. Jadi kalau nanti kalian keluar dari sini tidak bisa menjaga diri, hati-hati. Ya, saya tidak tahu nanti penyakit apa yang terjadi bagi kita. Mungkin TBC, mungkin paru-paru, mungkin penyakit apa. Karena apa? Karena kita nggak bisa jaga diri kita. Makanya hari ini teman-teman, ayo hari ini jaga dirimu. Amin. Amin. Jaga kekudusannya. Sekalipun banyak orang mengkasih atau memberikan apa. Makanya saya selalu bilang kan, kalau walaupun berteman dikasih harus hati-hati. Ya, jangan-jangan yang di dalam itu dikasih apa-apa. Memang sekarang sangat jahat. Ya, hamba-hamba Tuhan sudah mengajarkan kalian berteman itu juga hati-hati. Oh, dia kan teman baik saya. Oh, enggak mungkin dong dia akan memberikan sesuatu kepada saya. Belum tentu. Banyak teman-teman menjerumuskan kepada hal-hal kejahatan atau kepada hal-hal yang tidak kita terima. Ya, hari ini berbicara kasih, tadi saya sudah katakan bahwa kasih itu adalah yang diajarkan Tuhan atau ada perintah Tuhan. Jadi berbicara mengenai kasih adalah satu perintah sebagai kita anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Coba dulu buka di dalam Yohanes 13 ayat 34. Bantu saya. Yohanes 13 34. Ya, saya baca. Ya, mungkin kalian ini main HP kalian atau mungkin saya bacakan. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Berarti berbicara mengenai kasih itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau namanya perintah, apapun siapapun yang memerintah harus dilakukan. Orang tua kita memerintah harus dilakukan. Siapapun namanya perintah harus dilakukan. Apalagi kalau namanya Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, perintahnya harus dilakukan. Karena salah satu perintah di dalam Alkitab adalah mengasihi. Aku memberikan perintah yang baru. Kalau kita baca juga di dalam Paulus juga berbicara mengenai perintah yang baru. Ada saya baca di situ kalau nggak salah di Efesus atau Galatia dikatakan juga ada di situ bahwa ada kasih juga.
yang dikatakan oleh Paulus kepada anak-anak Tuhan. Coba buka dalam Matius 22 ayat 33 yang saya katakan tadi. Ya. Matius 22 ayat 33. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hati-hati di jalan ya Pak. Jawab Yesus kepadanya, kasih Iya, Pak Tauruk lagi bawa dengan segenap renungan pagi di hatimu sini dan untuk dengan pemuda. segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. tadi saya sudah katakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dikatakan di situ kasihlah Tuhan kamu yang pertama dengan segenap hati. Oh. Kalau berbicara mengenai hati harus benar-benar dijaga. Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa di situ? Jagalah hatimu karena dari situ terpancar. Jadi hati yang Tuhan taruhkan dari kita harus kita jaga. Yang pertama supaya kita mengasihi Tuhan. Ya, jaga hati. Bicara hati nanti mungkin bisa akan dibagikan hamba-hamba Tuhan, pendeta gembala termasuk saya, ada bapak di sini. Bagaimana supaya terus kalian menjaga hati di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, di mana engkau berada supaya nanti hati ini betul-betul dijaga. Karena dikatakan di situ, dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan untuk boleh mengasihi Tuhan, kehidupan untuk boleh mengasihi sesama. Amin. Amin. Pulang dari sini pasti nanti ada tawaran-tawaran. Biasanya seperti itu. Ya. Ketika kalian pulang, kan si iblis kan tidak pernah tinggal diam. Ya. Kalau sekarang si iblis yang ada di sekeliling kita ini, oke, bilang aja oke. 3 kali khotbah bilang aja oke, siap, amin. Tapi pulang kalian nanti akan diuji. Ya. Apakah kalian nanti suka menyembah pagi-pagi? Dan yang kedua, apakah kalian nanti pulang dari sini akan semakin rajin belajar, mempersiapkan diri kalian seperti firman Tuhan yang dibawa gembala menjadi penerus, ya kan? Karena iblis itu nggak pernah tinggal diam loh. Kau usah pikirkan masa depanmu. Ya, itu nanti goda-godaannya. Kau usah kau sembah Tuhan. Kau usah kau doa dengan Tuhan. Yang ketiga, kau usah kau kasihi dia. Apa yang dia buat itu kepada engkau. Ya, jadi hari ini harus betul-betul jaga kalian hati kalian. Amin. Karena nanti dari situ akan terpancar semuanya. Ya. Makanya hari ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan hari ini. Karena kita kan doa tadi, kita harus banyak doa. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu, supaya kasih yang daripada Tuhan itu ada tetap melekat dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini. Yang pertama, bagaimana supaya kasih Kristus itu ada di kita dan kita pancarkan kepada orang-orang lain. Yang pertama adalah kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Tadi saya masih ingat yang dikatakan kemarin Mbak Ibu Gembala kan, menjadi penyembah-penyembah yang benar harus berjumpa dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Dan yang kedua apa? Baca. Ya. Jadi hari ini yang tidak pernah baca firman Tuhan, hari ini bertobat, amin. Ini aminnya kuat. Pulang-pulang nanti di tengah jalan bukan lagi aminnya loh, hati-hati loh ini. Mulai harus menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, amin. Amin. Karena apa? Karena lewat kalian nanti akan bersekutu dengan Tuhan, kalian rasakan itu perjumpaan dengan Tuhan. Makanya harus kita sebagai anak Tuhan, apalagi kalian harus berjumpa dengan Tuhan. Engkau ada di sekolah harus berjumpa dengan Tuhan. Engkau kuliah harus berjumpa dengan Tuhan. Dimanapun engkau harus berjumpa dengan Tuhan supaya Tuhan mengontrol hidupmu. Ya, karena kalian masih panjang perjalanannya. Kami gembala sini berapa lagi? Selalu saya, apalagi kalau saya pemuda kan selalu saya katakan, kalau saya kan berapa tahun lagi umur saya. Yang menjadi penerus di gereja kita ini kalian, karena kami nanti ada waktunya. Jadi bagaimana kalau kalian menjadi
3 hal yang kalian hari ini dengarkan, kalian harus berjumpa terus dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Supaya iblis tidak akan bisa mengganggu kalian. Ya, lihat dong teman-teman. Kalian kan sudah punya HP, Facebook, televisi. Lihat dulu pemuda remaja sekarang, narkoba banyak, yang dibunuh banyak, yang diperkosa banyak. Itu kan enggak, itu kejadian-kejadian. Ya, Ibu Gembala saya bilang kemarin, masih sekarang ini pemuda-pemuda yang nonton film porno, ya, yang ini macam loh, hati-hati loh. Ini nggak bermain-main loh retreat ini. Ya, kalian Bapak Gembala kemarin sudah habis-habisan kalian memberikan perjuangannya, hepengnya, uangnya, ya. Kalau nggak membawa sesuatu dalam pelayanan sia-sia, ya. Poin yang pertama, mari tetap berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Di motor pun kalian menyembah. Nah, di motor itu kan saya selalu berkata begini, berdoa itu bukan hanya untuk makan. Ya, di motor kalian sembahlah Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Kenapa? Supaya Tuhan itu tetap bersama dengan kalian. Itu yang pertama. Baru yang kedua, bagaimana supaya kasih Kristus ada yang dalam hidup kita untuk kita boleh pancarkan kepada orang-orang lain. Yang kedua yang saya catat adalah mempercayai Tuhan. Percayaikanlah Tuhan dalam hidupmu, di dalam kuliahmu, di dalam apapun yang pekerjakan hari ini. Kau bekerja kuliah, ya, yang SMA, percayakan Tuhan dalam hidupmu, bahwa masa depan ada di tangan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita. Baca dulu di dalam Markus 11, ya, Markus 11 ayat 23. Ya, cepat supaya kita doa, ya. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Jadi apa cita-citamu hari ini, ya, pasti akan dijabulkan oleh Tuhan. Amin. Saya selalu bilang kan, kalau saya melayani jangan lihat orang tua. Orang tua saya kan supir, orang tua saya mana bisa sekolahkan saya, mana bisa memuliakan saya. Tapi hari ini dikatakan kalau kau percaya dengan Tuhan. Amin. Kau percaya dengan Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala buat engkau. Jadi percayakan Tuhan dalam hidup. Yang ketiga, ya, memiliki pikiran yang benar. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan di sana. Filipi 4 ini harus kalian hafal dan harus kalian pelajari. Filipi 4 ayat 8. Ya, ini kalau bisa harus dipelajari kalian, dihafal kalian. Coba baca. Filipi 4 ayat 8, agak panjang itu memang, tapi itu harus kalian pegang. Kalian harus miliki. Coba baca dulu. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Amin. Dengarkan ini. Sekali lagi baca. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Iya. Lihat pemuda remaja, pikirkanlah semuanya. Kebajikan, kebaikan, apalagi di situ pikirkan semua itu, ya. Amin. Kalau itu kalian pikirkan, Tuhan akan pasti pikirkan kalian.